Berdengung lapisan cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tempat Huo Yuhao menekan singa emas bermata tiga. Huo Yuhao terlempar ke belakang dari pasukan, tetapi Tetua Xuan menangkapnya di udara dan menstabilkannya. Singa emas bermata tiga mengguncang tubuhnya dengan kabur dan tersandung ke belakang. Tiga mata emasnya tiba-tiba menjadi hitam sesaat sebelum mereka menemukan rona emas mereka. Namun, Tetua Xuan, Wang Dong, dan Xiao Xiao menyaksikan seluruh proses. Singa emas bermata tiga tampak agak lemah, dan ia berhenti berjuang. Itu hanya menonton Huo Yuhao dengan mata lesu ketika Tetua Xuan menempatkannya di tanah. Ekspresi Huo Yuhao juga tampak tak bernyawa. Huo Yuhao sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap singa emas bermata tiga. Manusia dan binatang menatap satu sama lain. Mereka berdua merasakan getaran samar di pikiran mereka, dan mata ketiga mereka mati rasa sesaat ketika mereka merasakan sensasi yang aneh. Huo Yuhao merasa seolah rohnya melonjak selama berabad-abad, dan kesadarannya muncul di dalam hutan lebat. Semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi keemasan, dan rona-rona cemerlang yang melukiskan vegetasi di sekelilingnya dengan warna yang sama. Tumbuhan ini tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan telur berwarna-warni dengan kilau keemasan muncul di tanah. Suara retak yang tajam bisa terdengar saat satu luka muncul di permukaan telur emas. Retakan itu meluas dengan cepat, dan cakar kecil mengulurkan dari dalam cangkang dengan suara berderak sebelum kepala kecil muncul. Bulu keemasannya agak lembab, dan itu tampak seperti anak anjing kecil. Ia berjuang untuk keluar dari kulit telur sebelum berbalik dan menelannya dengan beberapa gigitan. Serangkaian suara berderak terdengar saat binatang kecil seperti anjing ini mulai berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Kemudian sinar keemasan bercahaya tiba-tiba turun dari langit, seolah-olah itu adalah pilar cahaya yang menghubungkan langit dengan bumi, dan menyelimuti anjing kecil yang baru saja memakan kulit telurnya. Lendir di tubuh binatang kecil itu secara bertahap menghilang, dan tubuhnya langsung berubah dari panjang 1 kaki menjadi 1 meter. Bulu keemasannya menjadi transparan seperti kristal air, dan sinar keemasan yang menyilaukan itu berubah menjadi lingkaran cahaya bercahaya yang berdesir keluar. Binatang kecil itu meraung ke arah langit, dan dahinya tiba-tiba pecah terbuka sebagai satu mata yang sepertinya bisa melihat melalui segala sesuatu di dunia yang muncul. Ketika gambar ini terwujud dalam kesadaran Huo Yuhao, semuanya mulai mempercepat, dan gambar-gambar yang tak terhitung muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah dia mengalami 10.000 tahun dalam sekejap saat sisa-sisa ingatan murni yang berlimpah melintas. Semuanya diatur di dalam hutan lebat itu, tetapi dia tidak bisa benar-benar melihat dengan jelas. Tetua Xuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa singa emas bermata tiga baik-baik saja. Dia melepaskan lingkaran cahaya kuning tunggal dan menyapu Huo Yuhao dan dua lainnya, sebelum dia melepaskan bola cahaya kuning lain untuk menjebat Triad Golden Lion. Lampu berkelap-kelip ketika Trans 98 Doulo Transcendent membawa baik manusia dan binatang buas dan melonjak melalui langit, menuju daerah terluar Great Star Dou Forest di utara. Mungkin hanya individu yang perkasa seperti Tetua Xuan yang berani terbang melintasi hutan bintang besar Dou, tempat binatang buas dikumpulkan. Tetua Xuan dapat menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap. Semua orang berada di daerah luar Great Star Dou Forest ketika mereka mendarat kembali di tanah. Dia memilih perbatasan utara karena lokasi ini paling dekat dengan kota Shrek. Akan lebih mudah bagi Tetua Xuan untuk mundur dengan semua orang jika ada gangguan dengan binatang buas yang menakutkan di dalam Great Star Dou Forest. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao? Wang Dong berbisik di telinga Huo Yuhao. Tetua Xuan juga mengawasinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bahkan arsip kuno tidak merinci efek transfusi elemen kaisar binatang buas untuk memurnikan tubuh seseorang. Huo Yuhao melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi. Ingatan-ingatan yang kuat mengejutkan rohnya, dan dia masih sedikit linglung. Aku baik-baik saja. Kekuatan spiritual aku jauh lebih kuat sekarang, tetapi aku pikir aku mengambil sebagian dari ingatannya. Oh, kenangan seperti apa? Wang Dong bertanya dengan bingung. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, ini adalah binatang buas yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun kehidupannya di dalam hutan bintang besar Dou relatif sederhana, ingatannya sangat besar, dan bagaimana aku bisa membedakan sesuatu dengan kejelasan dalam satu saat? Tetua Xuan memiringkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa asalkan kekuatan spiritualmu telah ditingkatkan. Sepertinya arsipnya akurat, jadi semuanya baik selama tidak ada efek samping. Aku pikir ini milikmu, ini dia. Tetua Xuan melempari Life Guardian Blade di Huo Yuhao. Huo Yuhao tiba-tiba teringat bahwa pahatan-pahatnya telah diperas keluar dari mata kehidupannya. Tidak,
Mata ketiganya tidak bisa digambarkan sebagai mata kehidupan lagi. Dia meraih Life Guardian Blade. Huo Yuhao segera merasakan bahwa dia masih terhubung secara mental dengan pisau pahat peringkat ini, dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya juga lebih besar dari sebelumnya. Aku ingin bermeditasi sebentar, Tetua Xuan. Huo Yuhao berkomentar sebelum dia duduk dan menyilangkan kakinya. Teknik surga misterius disalurkan secara alami, dan rohnya dengan cepat terkonsentrasi di dalam laut spiritualnya sendiri. Mata singa emas bermata tiga memiliki vitalitas lebih pada saat ini. Itu tidak mencoba untuk berjuang ketika menyaksikan Huo Yuhao dengan tatapan kosong, dan ada emosi yang rumit dan tak terlukiskan di matanya. Sepertinya sentuhan kepala sesaat itu telah menghilangkan semua keganasannya yang mengintimidasi. Tetua Xuan melirik singa dan berkata, sepertinya transfusi unsur tidak banyak menyakitimu. Kamu juga mendapat manfaat dari Huo Yuhao, dan luka kamu sembuh. Jangan khawatir, aku adalah pria yang menepati janji aku. Aku akan membiarkanmu pergi ketika mereka tiba. Singa emas bermata tiga menatap tajam pada Tetua Xuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu berbalik ke arah Huo Yuhao dengan tatapan mendalam lain sebelum menutup ketiga matanya dan berbaring di tanah, seolah sedang tidur. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan sisa-sisa kenangan, tapi bagaimana dengan binatang itu? Pikiran binatang itu dipenuhi dengan kenangan lengkap Huo Yuhao. Kehidupan dan pengalaman Huo Yuhao mencakup periode kurang dari 13 tahun, tetapi ia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Kehidupan masa kecilnya sangat sulit, kehidupannya setelah meninggalkan rumah Duk Macan Putih sangat mengasyikkan, dan semua keajaiban dan kekaguman dunia manusia sangat merangsang binatang buas kaisar ini. Apakah kamu baik-baik saja, Tetua Yi? Huo Yuhao bertanya pada Electrolus terlebih dahulu ketika dia memasuki kondisi meditatifnya. Meskipun Electrolus tidak banyak berinteraksi dengannya, pengaruhnya sebanding dengan Skydream dan Permaisuri Es, terutama ketika ia menyelamatkan hidup Huo Yuhao dari utusan Dewa Kematian. Aku baik-baik saja. Kekuatan takdir yang luar biasa. Namun, aku sudah melampaui takdir, dan tidak mudah menghancurkan takdirku. Emas kehidupan telah memelihara aku dari waktu ke waktu, dan perasaan ilahi aku yang hancur telah stabil. Aku telah mendapatkan kembali beberapa kenangan juga, dan ini terjadi ketika aku tidur di dalam lautan rohani kamu. Kultivasi kamu masih rendah, tetapi aku akan memberikan kemampuan aku kepada kamu ketika fundamental kamu cukup solid. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Electrolus baik-baik saja. Dia bertanya dengan ragu, tentang apa, kekuatan takdir, ini, Tetua Yi? Mengapa singa emas bermata tiga memindahkan kekuatan takdir kepadaku? Electrolus merenung sejenak dan berkata, aku bukan milik duniamu, dan aku tidak mengerti banyak tentang binatang buas di duniamu. Aku hanya bisa membuat penilaian berdasarkan logika dan alasan aku. Kaisar binatang adalah entitas unik yang lahir dari takdir, dan level mereka agak seperti milikku dalam beberapa hal, mereka memiliki satu kaki melalui gerbang ilahi. Perbedaannya adalah bahwa aku mencapai level itu sebelum aku dilahirkan. Tetapi binatang kaisar ini harus mulai dari awal dan mendekati level itu selangkah demi selangkah. Kamu dapat mengatakan bahwa itu hanya memiliki potensi untuk mencapai level itu. Potensi ini memberikannya kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan takdir tertentu. Karena itu akan menerima berkat dari surga dan bumi. Tubuhnya adalah harta tertinggi yang dapat menyerap energi asal langit dan bumi. Energi asal langit dan bumi di sekitarnya akan berubah dengan itu di sekitarnya, dan kadang-kadang bahkan nasib akan berubah juga. Misalnya, takdir kamu bergelombang sebelum kamu memasuki Akademi Shrek, dan bahkan sedikit tragis. Ketika kamu memasuki Akademi Shrek, hidup kamu mulai berbalik, dan kamu mulai memiliki nasib baik yang sangat besar. Binatang buas kaisar ini seharusnya memiliki kekayaan yang tak tertandingi dari awal hingga akhir, dan pertumbuhannya sejak hari kelahirannya berjalan mulus. Selain elemen yang kuat, ia akhirnya harus dapat menjadi dewa, kecuali jika ia menemui akhir yang tidak menguntungkan dalam prosesnya. Binatang buas kaisar ini diberkati oleh takdir, dan mereka akan menghadapi sedikit ancaman. Ancaman-ancaman ini hanya akan terjadi karena dua alasan, ketika binatang itu bertemu lawan dengan tingkat kekayaan yang meniadakannya sendiri, atau karena itu adalah takdirnya. Ia mampu mengendalikan takdir sampai batas tertentu, dan karenanya pasti akan ada hambatan yang akhirnya akan muncul dalam kehidupannya. Mungkin kamu adalah hambatannya, dan ini semua adalah bagian dari takdirnya. Aku yakin bahwa kekayaan kamu tidak cukup untuk meniadakan sendiri. Huo Yuhao tersesat dan bingung. Takdir? Kemacetan? Dia tidak benar-benar mengerti. Electrolus secara alami dapat merasakan kekagetannya,
dan tersenyum ketika dia berkata, "Sederhananya, ini agak seperti sentimen romantis antara pria dan wanita. Setiap orang akan memiliki hubungan yang dimiliki oleh dirinya sendiri suatu saat dalam hidup mereka. Mungkin hanya ada satu, atau mungkin ada banyak. Orang yang akan terjalin secara emosional dengan kamu ditakdirkan untuk menjadi hambatan dalam hidup kamu." Huo Yuhao berkata, "Tetua Yi, ini terlalu rumit. Sebenarnya, yang ingin aku ketahui adalah apa yang terjadi pada mata ketiga aku setelah menyentuh mata ketiga singa emas tiga mata. Aku dapat merasakan bahwa aku dapat mengendalikannya sekarang, seolah-olah aku memiliki mata ketiga yang sebenarnya. Selain itu, mata ketiga aku tampaknya memiliki kekuatan khusus, dan aku tidak bisa merasakan elemen kekuatan ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Elektrolus tersenyum dan berkata, "Seandainya kamu bertanya pada cacing kecil atau kalajengking kecil, mereka mungkin tidak akan tahu jawabannya. Tetapi jika kamu bertanya kepada aku, kamu telah datang ke orang yang tepat. Kekuatan takdir mengusir aku dari mata kehidupan, dan sepertinya kekuatan takdir yang telah mengambil alih mata kamu. Itu telah menguatkan dan memurnikan laut roh kamu, menyelamatkan kamu setidaknya 5 tahun menumbuhkan kekuatan spiritual. Kamu akan terus merasakan efek positifnya seiring berjalannya waktu. Awalnya itu adalah kekuatan aku sendiri yang mendukung lautan mental kedua kamu. Kamu hanya bisa menyalurkan kekuatan di dalamnya setelah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu. Namun, setelah putaran penyempurnaan ini, kamu sekarang dapat menggunakan lautan mental kedua kamu. Mulai sekarang, mata ketiga kamu akan disebut mata nasib, itu memberi kamu kekuatan atas takdir." Huo Yuhao bereaksi kaget. "Kekuasaan atas takdir? Maksudnya apa?" Elektrolus menjawab, "The Eye of Destiny memberi kamu kemampuan untuk mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik dalam waktu yang tetap. Mungkin terdengar sedikit abstrak, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Siapapun yang menatap mata nasib kamu akan mengalami perubahan nasib jika kamu menghendakinya, untuk yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi, menggunakan Eye of Destiny akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Itu akan muncul dalam 3 hari, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu." Huo Yuhao sedikit mengerti setelah mendengarkan penjelasan Elektrolus. "Terima kasih, Tetua Yi. Syukurlah kamu di sini untuk menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apa yang terjadi." Kekuatan takdir terdengar sangat mengesankan. Elektrolus menurunkan suaranya dan berkata, "Jangan bicara terlalu cepat, Yuhao. Meskipun benar bahwa kamu telah menerima kemampuan yang unik dan tak tertandingi, kekuatan takdir ini juga menghubungkan takdir kamu dengan milik singa emas bermata 3. Kamu memperoleh sebagian dari ingatannya, sementara itu menerima semua ingatan kamu, yang mencakup informasi tentang kami. Nasib kamu sekarang terjalin erat dengan binatang buas, apakah itu sebagai teman atau musuh. Bagaimanapun, kamu harus bekerja keras dan fokus pada kultivasi kamu. Itu penting bagimu sekarang. Nasibnya akan terjalin dengan singa emas bermata 3? Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang ini. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa singa emas bermata 3 tidak lagi merasa bermusuhan terhadapnya setelah interaksi aneh mereka. Bahkan, dia bisa merasakan semacam hubungan samar dengan itu sekarang. Adapun nasibnya maju, siapa yang tahu? Great Stardew Forest berubah secara misterius pada saat itu. Tampaknya bergetar, sementara setiap pohon yang terlihat mulai bergoyang ke satu arah, kemudian mulai berosilasi bolak-balik. Sebuah kekuatan tak terlihat perlahan-lahan muncul dari Great Stardew Forest, seolah-olah semacam perubahan yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Setelah itu, Great Stardew Forest menjadi sunyi dan tidak bergerak, seperti semua makhluk hidup yang mengalami hibernasi. Tetua Xuan tiba di samping singa emas bermata 3 dalam sekejap, lalu melepaskan sinar kuning pekat untuk menutupi semua orang yang hadir. Singa emas bermata 3. Ekspresinya menjadi gelap dan khusyuk. Kehadiran yang datang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya, yang membuat kulitnya merangkak. Cahaya merah anggur bersinar cemerlang, dan Three-Headed Scarlet Devil Mastiff muncul di depan semua orang sekali lagi. Huo Yuhao dengan cepat terbangun dari meditasinya dan memposisikan dirinya di belakang Tetua Xuan, meningkatkan penjagaannya saat dia melakukannya. The Scarlet King tidak lagi marah seperti sebelumnya. Matanya tampak sangat tenang, dan itu membawa dirinya dengan keyakinan penuh. Kepala paling kiri memegang binatang jiwa ungu gelap di antara giginya. Raja Scarlet bergumam dengan dingin, "Lepaskan binatang kaisar dan bawalah binatang buas ini bersamamu." Itu melemparkan jiwa binatang di mulutnya ke tanah saat berbicara. Beralih ke Huo Yuhao, katanya, "Muridmu sepertinya tidak dibunuh oleh binatang kaisar." Tetua Xuan menjawab dengan gamblang, "Dia memang tidak,
namun itu dekat. Kelincahan dan pemikiran cepatnya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangannya. Dia akan binasa jika tidak. Aku akan membiarkan ini pergi, tetapi hanya sekali. Namun, yang tidak ingin menunjukkan dirinya. Mengapa kamu tidak mencoba dan keluar? Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Manusia, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Suara yang dalam menggema dari dalam Great Star Doe Forest. Kedengarannya serak seperti amplas, tapi rasanya seperti menggelinding guntur saat bergerak di udara. Itu memegang prestisi yang tak tertandingi yang tampaknya menumpulkan warna-warna langit. Ekspresi tetua Xuan tidak berubah sama sekali. Jika kamu memiliki kekuatan untuk menempatkan aku di tanah di sini, kamu dapat melanjutkan dan mencobanya. Apakah kamu mencoba membuatku marah, manusia? Suara dalam di langit sekarang diwarnai dengan kemarahan. Tetua Xuan tersenyum dan menjawab, jadi bagaimana jika aku membuat kamu marah? Ini semua hanya kebetulan. Keputusan aku sebelumnya untuk meninggalkan binatang kaisar di sini, alih-alih membawanya kembali ke Shrek, sudah cukup murah hati. Apakah kamu mencoba menakuti aku? Kamu telah melakukan kesalahan. Karena ini masalahnya, aku akan membawa binatang buas kaisar ini kembali ke kota Shrek untuk pengawasan ketat. Mari kita lihat apakah makhluk buas dari Great Star Doe Forest berani meluncurkan invasi besar-besaran lainnya. Dia meraih tengkuk singa emas bermata tiga saat dia berbicara. Mata singa emas bermata tiga terbuka, ketiganya penuh dengan kemarahan. Sudah cukup, suara berat itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, lepaskan kaisar, lalu kau bisa pergi. Aku akan bersumpah pada reputasiku sebagai Ditian bahwa kita akan melepaskan ini begitu saja. Ekspresi tetua Xuan sedikit rileks dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Jadi Ditian. Baiklah. Aku percaya padamu. Dia melepaskan cengkeramannya begitu dia selesai berbicara dan dengan tegas mendorong singa emas bermata tiga menuju Raja Scarlet dengan seberkas cahaya kuning. Raja Scarlet memposisikan dirinya di samping singa emas bermata tiga, lalu mengambil kesempatan untuk memeriksa tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa luka singa emas bermata tiga semuanya telah sepenuhnya disembuhkan, dan tatapannya menjadi terasa lebih lembut ketika dia melirik tetua Xuan lagi. Tetua Xuan mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih binatang jiwa ungu gelap di tangannya. Sinar kuning berkedip ketika dia menyapu Huo Yuhao dan yang lainnya, lalu dia berlari kembali ke Akademi Shrek. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi dengan cemas bertanya, orang itu yang tersembunyi di dalam hutan benar-benar tidak akan menyerang kita, Guru? Tetua Xuan menjawab dengan jelas, kalian sebaiknya mengingat bahwa para makhluk buas umumnya lebih dapat dipercaya dan terhormat daripada manusia. Seperti yang Tetua Xuan katakan, tidak ada hal lain yang terjadi di dalam hutan Great Star Doe setelah mereka menghilang dari pandangan Scarlet King. Aura menakutkan dan menakutkan di sekitar Raja Scarlet menghilang ke udara juga. Kamu terlalu nakal. Aku sudah lama mengatakan kepada kamu bahwa Tuan Jiwa Manusia adalah ancaman terbesar kami. Jika dia bukan dari Akademi Shrek, hidupmu akan dengan mudah kehilangan kemampuannya. Kami mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan kamu. Jangan tinggalkan daerah inti seperti itu lagi. Suara yang dalam terdengar jauh lebih lembut dan bersahabat, bahkan sedikit menyayanginya. Singa emas bermata tiga mengangkat kepalanya, kilauan aneh di matanya ketika berkata, manusia itu mengatakan bahwa kalian hanya menggunakan aku. Jika aku bukan binatang kaisar, atau aku tidak membawakanmu keberuntungan yang cukup, kalian tidak akan begitu baik padaku. Pemilik suara yang dalam merenung sejenak sebelum bergumam, kamu harus menyadari, anak kecil, bahwa tidak ada yang benar-benar murni di dunia ini. Aku dapat memberitahu kamu dengan keyakinan bahwa dia benar. Tapi itu tidak bisa dengan mudah digambarkan sebagai menggunakan dalam dunia binatang buas. Aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa begitu kita telah bersama selama 10.000 tahun, kamu akan tetap menjadi teman aku, dan bahkan anak aku, bahkan jika kamu kehilangan kekuatan kekayaan kamu sekarang. Siapapun yang berani melukaimu bersamaku harus menderita kemurkaanku. Singa emas bermata tiga menurunkan kepalanya seolah-olah itu telah dirugikan. Maaf, Ditian. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku salah, ayo pulang. Suara Ditian menjadi lebih lembut. Baiklah, ayo pulang. Singa emas bermata tiga mengangkat kakinya saat bersiap untuk lepas landas. Namun, tiba-tiba berbalik kembali menghadap ke arah yang Tetua Xuan telah pergi dan melirik ke arah manusia yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kenangan yang diterimanya dari manusia muda menjadi lebih jelas dalam benaknya, tetapi masih butuh waktu cukup lama untuk mencerna kenangan ini.
Garis emas dan anggur merah berkedip secara bersamaan. Great Star Dough Forest kembali ke ketenangan aslinya setelah itu. Sementara itu, Tetua Xuan terus melonjak ke langit ketika dia dengan cepat membawa Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao kembali ke Akademi Shrek bersama dengan binatang buas. Tetua Xuan hanya meletakkannya begitu mereka mencapai paviliun Dewa Laut. Serap cincin jiwanya, Yuhao. Tetua Xuan melemparkan binatang jiwa ungu gelap ke tanah dan mengingatkan Huo Yuhao untuk menyerap cincin jiwanya. Huo Yuhao tidak berdiam diri lagi. Lengan kanannya berubah di bawah Ice Empress, Pincer dan dia menyerang binatang ungu gelap yang tidak sadarkan diri, yang tampaknya tidak memiliki keganasan merek dagang apapun yang biasanya akan dilakukan oleh binatang buas 10.000 tahun yang saat ini. Itu tampak seperti serigala, tetapi itu sedikit lebih kecil dari serigala normal. Selain dari bulu ungu gelap cemerlang, penampilannya agak celaka. Itu memiliki jembatan hidung sedikit runtuh dan mata kecil menyipit, serta kaki yang sangat pendek yang tampaknya tidak mampu membawa beratnya sendiri. Huo Yuhao memukul binatang jiwa yang tidak sadar dan mengubahnya menjadi es. Kemudian bilah emas kusa muncul di ujung jari tangan kanannya, yang kemudian dia tusuk ke tengkorak binatang buas yang beku itu. Itu tidak merasakan sakit ketika melewati ke dunia bawah, karena tubuhnya sudah benar-benar beku, juga tidak kehilangan setetes darah. Cincin jiwa hitam gelap perlahan-lahan naik ke udara dari kepalanya. Huo Yuhao tidak main-main. Dia dengan cepat duduk bersila di depan cincin jiwa, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mulai menyatu dengannya. Lautan spiritual Huo Yuhao segera mulai bergetar. Energi spiritual yang padat membanjiri mata rohnya dan melonjak menuju laut spiritualnya, sementara kekuatan jiwa teknik misterius surga mulai berputar dan bergolak. Fluktuasi spiritual yang luas, juga goncangan dari roh dan kekuatan jiwa yang menakutkan, mengirim gelombang rasa sakit ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Kekuatan yang melonjak dalam dirinya tidak seperti binatang jiwa lembut yang tidak sadar. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan mania gila. Jauh dari ketakutan akan hal ini, Huo Yuhao merasa senang. Dia mungkin tidak mengenali makhluk jiwa ini, tetapi Tetua Xuan pasti memilikinya, yang pada gilirannya berarti bahwa penanamannya pasti tidak lebih dari 15.000 tahun. Brother Skydream telah memberitahunya bahwa dia tidak akan mengalami masalah dalam menyerap cincin jiwa seperti itu, selain harus menyegel sebagian kecil dari kultivasinya. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah didorong oleh pertemuan dengan singa emas bermata 3 ke titik di mana dia sekarang dapat memanipulasi lautan mental keduanya. Secara alami, dia tidak takut tidak dapat berasimilasi dengan cincin jiwa. Sebaliknya, semakin kuat mania, dia merasa semakin baik, karena ini akan menandakan kekuatan di balik keterampilan jiwa yang baru. Sementara kekuatan jiwa Mysterious Seven Technique melonjak hebat, Huo Yuhao tetap tenang seperti biasa. Dia mengendalikan laut spiritualnya sehingga menerima kekuatan spiritual besar yang mengalir. Sementara secara bersamaan dia perlahan mengasimilasi dan mengaktifkan teknik surga misterius untuk mengedarkannya di sepanjang jalur sirkulasi. Meskipun kerangka, lorong, dan dagingnya saat ini bengkak dan kesakitan, ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Tetua Xuan dengan hati-hati mengamati dari sampingnya. Semenit berlalu, tetapi ekspresi Huo Yuhao tetap tenang seperti sebelumnya. Tubuhnya tampak sedikit bengkak, dan cahaya hitam keunguan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, tetapi Tetua Xuan dalam hati tersentak kagum. Tingkat kedisiplinan dan daya tahan ini bukanlah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak, bahkan sebagian besar murid inti tidak mungkin melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Tidak heran dia tidak takut menyerap cincin jiwa 10.000 tahun. Tubuhnya telah ditingkatkan oleh beberapa tulang jiwa, dan dengan bantuan segel spiritual yang dia bicarakan, sepertinya tidak akan ada masalah sama sekali dengan penyerapan ini. Wang Dong, Xiao Xiao, kalian berdua tinggal di sini untuk mengawasinya. Aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tetua MU. Iya. Tetua Xuan kemudian melangkah ke paviliun Dewa Laut. Yang sedikit mengejutkannya adalah bahwa Tetua MU tidak dapat mendeteksi mereka kembali, namun dia tidak mendengar satu suara pun. Dia dengan cepat mendekati kamar Tetua MU dan dengan lembut mengetuk pintu. Aku telah membawa 3 rekan kecil kembali, Tetua MU. Masuk. Suara Tetua MU sama tenangnya seperti sebelumnya, tetapi terdengar sedikit sedih. Tetua Xuan mendorong pintu dan berjalan, tetapi segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tetua MU, apa yang terjadi padamu? Tetua MU berbaring diam di kursinya. Namun, wajahnya tampak agak suram dan suram, tidak ada vitalitas di matanya. Dia sekarang tampak sangat tua, dan setengah dari rambut putihnya benar-benar menjadi warna abu-abu polos. Tetua Xuan sendiri adalah seorang doulo transenden,
dan secara alami memahami apa arti transformasi ini bagi tetua MU. Energi hidupnya dengan cepat bocor, yang selanjutnya akan mengurangi umur tetua MU. Duduklah, Xuanzi. Tetua MU masih setenang biasanya. Tidak ada jejak emosi di dalam matanya yang lemah. Tetua Xuan buru-buru duduk di samping tetua MU. Dia sangat terkejut ketika dia melihat tetua MU dan berkata, "Ini seharusnya tidak terjadi. Situasi kamu masih stabil ketika kami pergi. Bagaimana kamu mengkonsumsi begitu banyak energi kehidupan dalam waktu sesingkat itu?" Tetua MU menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir, waktuku belum habis." Tapi, Tetua MU adalah Tuan Paviliun Dewa Laut, dan meskipun dia memiliki kekuatan menakutkan dari Douluo utama, ekspresi sedih memenuhi matanya. Anak itu, Xiao Tao, dia pergi. Tetua MU berbicara dengan keras. Apa? Tetua Xuan tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia di bawah segel kamu? Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel kamu, kamu berlabuh di Paviliun Dewa Laut, dan para tetua lainnya juga ada di sana. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Tetua MU tertawa getir dan berkata, itulah intinya, dan itulah sebabnya aku merasa seperti aku mengecewakannya. Kami terlalu ceroboh. Tidak ada yang salah dengan segel aku pada satu titik, dan satu-satunya orang yang diizinkan untuk melihatnya adalah Hallmaster dari Aula Kebajikan terkenal. Meskipun aku tidak yakin bagaimana caranya, aku yakin dia pasti melakukan sesuatu pada segelku, atau pada Xiao Tao, yang memberinya kemampuan untuk melarikan diri. Akademi diserang 5 hari setelah keberangkatan kamu. Musuh terlalu kuat, sehingga para tetua Paviliun Dewa Laut harus melawan mereka agar mereka tidak merusak kota Shrek. Xiao Tao mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tepat di bawah hidung kita. Sekte tubuh? Tetua Xuan terperangah. Cara dia melihatnya, hanya beberapa kelompok tertentu di benua yang bisa memaksa tetua MU menunjukkan tangannya dalam pertempuran, dan sekte tubuh telah menimbulkan masalah belum lama ini. Tetua MU melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan sekte tubuh. Dubusi mungkin keras kepala, dan sombong. Tapi dia masih pria terhormat, seperti kakak laki-lakinya. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun di akademi sebelum kematianku. Namun, fakta bahwa itu bukan sekte tubuh yang membuatku semakin khawatir. Mereka semua adalah penguasa jiwa jahat, semuanya 11 dari mereka. 4 bahkan berjudul Douluo. Tetua Xuan menarik napas dingin ketika dia mendengarkan. 11 tuan jiwa jahat, bagaimana itu mungkin? Ini. Tetua Xuan benar-benar kehilangan ketenangannya. Master jiwa jahat jauh lebih kuat daripada tuan jiwa normal. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi titlet Douluo. Pada kenyataannya, itu hampir mustahil. Namun, menurut apa yang Tetua MU katakan, ada 11 dari mereka. Dan 4 dari mereka bahkan diberi titel Douluo. Ini jauh melampaui pengetahuan Tetua Xuan. Pesta besar para penguasa roh jahat yang kuat muncul pada saat yang sama belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang perjalanan sejarah benua. Apa yang paling aku khawatirkan terjadi, tidak banyak penguasa roh jahat muncul dalam 100 tahun terakhir, dan sebagian besar yang memang memiliki kultivasi rendah. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa para penguasa roh jahat telah sampai sejauh membuat organisasi mereka sendiri. Alis Tetua Xuan berkerut erat. Tuan jiwa yang jahat hampir tidak bisa dikendalikan karena elemen mereka. Bagaimana mereka bisa mengikuti perintah seseorang dan membentuk organisasi? Tetua MU menghela nafas dan berkata, membahas ini sekarang tidak ada artinya. Aku melakukan yang terbaik dan berhasil membunuh 6 dari mereka, tetapi akhirnya menghabiskan banyak energi kehidupan. Namun, hanya satu judul Douluo yang mati. Yang paling kuat di antara mereka adalah Douluo Transenden. Aku diikat oleh mereka, jadi aku tidak bisa membunuh tuan roh jahat lainnya. Untungnya, kami tidak menderita banyak kerugian. Namun, aku sangat prihatin dengan situasi Xiao Ta. Api kegelapan pekat, jika organisasi jahat roh jahat menguasai. Tetua Xuan tegas ketika dia berkata, itu pasti balai kebajikan termasyhur yang menyebabkan masalah. Paling tidak, mereka pasti terhubung dengannya. Tetua MU, apakah kamu ingin aku membawa beberapa orang ke aula kebajikan termasyhur untuk menemukannya? Tetua MU melambaikan tangannya dan menjawab, itu tidak akan berguna. Hall Virtueus Virtue Hall tidak akan pernah benar-benar bekerja sama dengan tuan-tuan jiwa jahat itu, dan mereka juga tidak akan meninggalkan bukti.
Mereka kemungkinan besar hanya menggunakan kekuatan tuan roh jahat untuk menyerang kita. Energi hidup aku akan habis dalam 1,5 tahun. Setelah itu aku akan menanamkan diri di dalam pohon emas dan menyegel jejak jiwa aku di dalamnya. Siapapun yang ingin membuat masalah untuk Akademi Shrek pada saat itu, HMPH. Gerutuan Tetua MU tidak keras, tetapi bahkan seorang doulo transenden seperti Tetua Xuan merasa jantungnya berdetak kencang. Kita harus membina generasi muda secepat mungkin. Organisasi induk roh jahat seharusnya belum matang, tetapi ketika mereka berani secara resmi muncul di benua, manusia akan berada dalam kesulitan, dan malapetaka akan menimpa kita. Xuanzi, kalian memiliki beban yang berat dan jalan panjang di depan kamu. Tapi aku merasa kasihan pada Xiao Tao. Tetua MU menutup matanya dengan menyakitkan, wajahnya penuh kelelahan dan keletihan. Awalnya, Tetua Xuan dalam suasana hati yang baik. Baik Huo Yuhao dan Xiao Xiao telah mendapatkan hadiah besar dari ekspedisi ini. Terutama Huo Yuhao, yang telah menyerap tulang telapak tangan kanan beruang Dark Golden Terror Claw. Selain itu adalah tulang jiwa eksternal yang sangat langka, yang dapat berevolusi. Namun, hati Tetua Xuan bertambah berat, dan dia menjadi hampir sama sedihnya dengan Tetua MU. Tetua MU merenungkan lebih dari 10 detik, lalu berkata perlahan, "Mengapa kamu membawa kembali binatang buas untuk diserap Huo Yuhao? Bagaimana petualangan mereka?" Tetua Xuan menarik napas dalam-dalam dan menghibur dirinya, lalu menjelaskan petualangan mereka dengan sangat terperinci. Fokus Tetua MU berbeda dari Tetua Xuan, yang lebih menekankan pada tulang sawit kanan beruang Dark Golden Terror Claw. Ketika Tetua MU selesai mendengarkan kisah Tetua Xuan tentang peristiwa selusin hari terakhir, dia tampak jauh lebih segar daripada sebelumnya ketika dia berkata, "Binatang buas kaisar, sebenarnya adalah binatang buas kaisar." Yuhao berkata bahwa dia menyerap ingatannya. Sepertinya catatan arsip memiliki makna yang lebih dalam, dan aku kira kita akhirnya memiliki kabar baik. Kita harus mempercepat pengasuhan anak ini. Bawa dia untuk menemuiku setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya. Serigala Purple Spirit yang berumur 10.000 tahun, orang-orang di dalam hutan bintang besar Do itu sangat murah hati ketika menyangkut binatang buas kaisar. Kata-kata kaisar surgawi bernilai lebih dari semua uang di dunia. Syukurlah, kalian semua kembali dengan selamat. Namun, tidak ada yang menyangka Huo Yuhao membutuhkan waktu selama dia menyerap cincin jiwanya. Butuh jauh melampaui proyeksi mereka. Cahaya ungu gelap secara bertahap memasuki tubuhnya. Namun setelah itu dia hanya duduk di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Sebuah cahaya keemasan pucat berkelap-kelip di seluruh tubuhnya, sementara mata keemasan vertikal tampak berkilauan di dahinya. Adegan aneh ini membuat Tetua Xuan mengundang Tetua MU untuk mengamatinya. Tetua MU menyelidiki fluktuasi kekuatan jiwa Huo Yuhao, kemudian memberitahu semua orang untuk tidak mengganggunya dan membiarkannya berkultivasi dalam damai. Mengapa Huo Yuhao begitu lama untuk menyerap cincin jiwa ketiganya? Karena itu tidak sesederhana hanya menyerap cincin jiwa. Cincin jiwa makhluk jiwa ungu gelap itu sangat kuat, tapi itu adalah tipe roh pada akhirnya. Ini meningkatkan laut spiritual Huo Yuhao, dan menaikkan batas usia cincin jiwa optimalnya untuk mata rohnya lagi. Skydream Iceworm sangat konservatif dengan perkiraannya untuk memastikan keamanan Huo Yuhao. Oleh karena itu ia hanya mengizinkan Huo Yuhao untuk menyerap kekuatan cincin jiwa senilai sekitar 6.000 tahun sebelum menyegel sisanya.